Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa sebagai salah satu lembaga akademik di Indonesia turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Undiksa menyadari dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia yang kompeten, adaptif dan mampu bekerja sama. Imade Karunia STMkom, pejabat analis kepegawaian ahli media Undiksa, adalah salah satu yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 2022. Ia yang masuk dalam angkatan ke-6 mencoba menggagas ide kreatif dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Ia merancang proyek perubahan yang berjudul Strategi Percepatan Kolektor Kepala dan Profesor melalui kebijakan terpadu pada Universitas Pendidikan Ganesha. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Saya Imade Karunia, pejabat fungsional analis kepegawaian ahli media di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini menggagas proyek perubahan berjudul Strategi Percepatan Kolektor Kepala dan Profesor melalui kebijakan terpadu pada Universitas Pendidikan Ganesha. Munculnya gagasan proyek perubahan ini dilatar belakangi oleh keinginan Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, di mana pada tahun 2024 Undiksa ingin memiliki 100 orang profesor. Agar keinginan tersebut bisa dicapai, perlu dukungan dari semua pihak. Proyek perubahan ini merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung keinginan tersebut. Ada 3 tahapan kegiatan yang dilakukan pada proyek perubahan ini, yaitu tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah, dan jangka panjang, di mana pada masing-masing tahapan ada kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahapan jangka pendek, yaitu tahapan yang dilaksanakan dalam rentang waktu selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 23 Mei sampai dengan 23 Juli 2022, dilaksanakan 3 kegiatan pokok. Yang pertama adalah pengembangan sistem informasi angka kredit, di mana pada tahapan ini output dari sistem informasi tersebut adalah berupa daftar usul penetapan angka kredit atau DUPAK. Yang kedua adalah perumusan standar operasional prosedur, dan yang ketiga adalah revisi buku pedoman penilaian angka kredit dan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen. Pada tahapan jangka menengah, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan sistem informasi penilaian angka kredit pada penilaian usulan kenaikan jabatan di tingkat fakultas dan tingkat rektorat. Pada tahapan jangka panjang, kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi pelaksanaan penilaian angka kredit di tingkat fakultas dan rektorat. Pada dasarnya, untuk merealisasikan luaran pada setiap tahapan, dilakukan dengan konsultasi, koordinasi, aktualisasi, edukasi, dan sosialisasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Saya Iwayan Lasmawan selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan Administrasi Umum dan Keuangan melihat bahwa program yang dikembangkan sebagai proyek Diklat Film yang dilakukan oleh Saudara Imade Karunia sungguh merupakan sesuatu yang baru bagi lembaga kami. Pengembangan program percepatan lektor kepala dan guru besar secara terintegrasi dengan basis penggunaan IT sebagai dasarnya adalah sesuatu yang baru, yang terbarukan untuk lembaga kami. Di mana melalui program ini, para dosen akan terbebas dari kewajiban administratif dan dimudahkan dalam rangka memberdayakan diri dan pengembangan karir jabatan akademiknya. Kami sebagai pimpinan
yang diserahi tugas oleh Pak Rektor untuk menggawangi bidang SDM sangat mensupport kegiatan ini. Dan untuk itu kita sudah mengalokasikan dana dalam rangka perbantuan bagi percepatan capaian pangkat lektor kepala dan guru besar. Termasuk juga pengembangan sistem informasi sehingga produk ini betul-betul supporting dengan kebijakan yang dilakukan saat ini oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Kemendikbudristek. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja cerdas yang dilakukan oleh Saudara Made Karunia dalam kaitannya dengan pengembangan sistem ini. Semoga ke depan Undiksa mampu memberikan warna dalam rangka pembangunan pendidikan tinggi khususnya melalui sistem percepatan lektor kepala dan guru besar secara terintegrasi berbasis online yang betul-betul gayut dengan kebijakan yang saat ini sudah dideklir oleh kementerian kita, yaitu Kemendikbudristek. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi atas nama pribadi dan pimpinan atas kinerja cerdas Saudara Made Karunia. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, salam harmoni. Saya Gede Rasben Dantes, saya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Pendidikan Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha adalah salah satu institusi akademik yang terus berbenah dan semoga Undiksa bisa mencapai visinya menjadi salah satu universitas unggul dengan berlandaskan falsafah Trihita di Asia tahun 2045. Kami ingin menjadi salah satu universitas yang menjadi trendsetter, university dan juga reputable university. Oleh karena itu, Bapak Rektor dalam beberapa kali arahan beliau dan juga perencanaan atau milestone yang beliau letakkan terhadap Undiksa ke depan, di tahun 2030 kami ingin memiliki 100 guru besar. Dan juga di tahun 2030 Bapak Rektor berkeinginan bahwa seluruh SDM 0 master. Jadi semua dosen-dosen kami sudah meningkatkan kualifikasi akademiknya ke jenjang doktor. Terkait dengan peningkatan jabatan fungsional di Universitas Pendidikan Ganesha, baik itu dari asisten ahli, kemudian lektor, kemudian dari lektor-lektor kepala, dan juga ke guru besar, itu secara bertahap sudah mulai bertambah, tetapi saya kira ada beberapa hambatan yang kita hadapi di Universitas Pendidikan Ganesha khususnya dan juga di seluruh perguruan tinggi secara umum, bahwa para dosen sangat susah untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan pengusulan angka kredit. Kemudian para dosen, beberapa dosen mungkin tidak memiliki dokumen yang terorganize dengan baik, dan beberapa dosen mungkin punya pemikiran atau idealisme yang berbeda. Sehingga ada beberapa dosen-dosen kami yang sudah memiliki kualifikasi akademik S3, kemudian tetapi masih berada di jabatan fungsional lektor. Dan itu yang menjadi salah satu dorongan Bapak Rektor untuk terus ya memacu teman-teman yang memiliki jabatan fungsional lektor menjadi lektor kepala atau ke guru besar. Nah, melalui proyek perubahan yang diusulkan oleh Bapak Imade Karunia, STMkom, yang merupakan pejabat analisis kepegawaian ahli madya di Universitas Pendidikan Ganesha, bagaimana Undiksa ini memiliki sebuah sistem yang bisa menjadi data center bagi seluruh kinerja, baik itu bidang A terkait dengan pendidikan dan pengajaran, kemudian bidang B yaitu penelitian dan publikasi, bidang C yaitu terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, dan juga bidang D yaitu terkait dengan penunjang lainnya. Itu merupakan sebuah quick wins
ya, jangka pendek yang benar-benar kami apresiasi setinggi-tingginya dan kami butuhkan ya dalam rangka memotivasi dan juga membantu para dosen dalam mengusulkan kenaikan jabatan fungsional. Nah, sistem ini sedang dirancang oleh Pak Made Karunia. Kemudian sebenarnya data-data yang dimiliki oleh dosen ini sudah terekam secara digital melalui sistem-sistem yang kami miliki. Ada sistem kinerja, kemudian ada sistem HTL namanya, Hukum dan Tata Laksana untuk semua SK. Kemudian ada Silidia, sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan juga sistem-sistem lainnya. Dan itu akan menjadi salah satu data warehouse yang akan diambil datanya untuk ke sistem yang diusulkan oleh Pak Made Karunia untuk membantu para dosen, untuk nanti sistem ini bisa menghasilkan dupak yang nantinya bisa digunakan sebagai salah satu acuan atau salah satu pengingat bagi para dosen bahwa angka kredit saya sudah cukup, kemudian saya sudah bisa mengusulkan ke jabatan fungsional lektor kepala atau guru besar. Nah, ini adalah salah satu inovasi saya lihat ya. Inovasi, kemudian salah satu kebutuhan yang sangat urgent bagi universitas ini untuk memiliki sistem ini. Dan saya mendukung penuh ya. Mudah-mudahan sistem yang dirancang oleh Pak Made Karunia ini bisa bisa terselesaikan dengan baik ya, sesuai dengan fitur-fitur yang sudah didesain oleh beliau. Tetapi kita juga pahami bersama, sebuah sistem itu bukan one time proses gitu ya, karena sistem ini selalu tumbuh sesuai dengan kebutuhan nanti secara bertahap. Nah, itu adalah behavior dari sebuah aplikasi. Nah, mudah-mudahan aplikasi ini bisa terselesaikan dalam jangka waktu yang sudah dijadwalkan oleh Pak Made Karunia dan bisa diimplementasi di Universitas Pendidikan Ganesha, dan kita bisa mendapatkan manfaat atau nilai guna dari pengembangan aplikasi ini. Terima kasih Pak Made Karunia atas ide dan inovasinya untuk kemajuan Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Saya Profesor Dr. Iwan Swastra MPD, selaku Wakil Rektor 3 ya, bidang kemahasiswaan, kemasan dan alumni, dan sekaligus saya sebagai tim penilai jabatan guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha memberikan apresiasi kepada saudara saya Imade Karunia ST.M.Com, yaitu sebagai pejabat analis kepegawaian ahli media yang sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional 2 tahun 2022 dan telah membuat proyek yang tentunya memberi manfaat terhadap UNIKSA, yaitu proyek perubahan yang berjudul Strategi Percepatan Lektor Kepala dan Profesor melalui Kebijakan Terpadu pada Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, proyek ini tentu sangat strategis dan sangat dibutuhkan oleh UNIKSA dan sivitas akademika, terutama para dosen ini yang akan naik pangkat atau naik jabatan ke lektor kepala dan guru besar. Nah, program ini juga sangat gayut dengan kebijakan lembaga, di mana lembaga punya program mempercepat ya ke lektor kepala dan ke guru besar karena terkait dengan indikator kinerja utama IQ ya yang dari Kemendikbud, serta kebutuhan lain seperti KPI, kemudian kebutuhan tentang percepatan menuju universitas berbadan hukum. Nah, semuanya ini adalah berfokus pada peningkatan kualitas SDM.
Jadi dengan adanya program ini tentu akan membantu dosen secara individual karena mereka akan mendapatkan data atau informasi yang akurat terkait dengan kredit-kredit atau SKS yang sudah dikumpulkan. Nah ini dari segi individual. Kemudian dari segi institusi ini juga akan membantu di mana institusi juga akan cepat ya mendapatkan informasi bahwa peta-peta dosen itu akan mulai diketahui, apalagi program ini juga sudah sampai pada dupaknya ya. Jadi ada dupak sehingga dosen akan terbantu untuk mempercepat kenaikan pangkatnya. Juga Undiksa akan mempercepat peraihan lektor kepala dan guru besar yang juga menjadi target 2024 ya. Jadi target Undiksa adalah mencapai 100 ya guru besar. Nah ini juga target ambisius, tapi dengan upaya-upaya dari pegawaian dan juga kerjasama dari dosen ya, tentunya program ini akan sangat membantu. Saya kira saya apresiasi. Tentu program ini tidak sempurna, belum sempurna ya. Oleh karena itu saya mohon untuk dikembangkan lagi, terutama untuk jangka panjangnya ya. Jadi terutama dalam pengecekan karya ilmiah dosen. Jadi ini yang kalau bisa dilakukan, misalnya mengetahui continue atau discontinue karya ilmiah dosen, kemudian masuk ke Q berapa, Sinta berapa dan sebagainya, itu akan sangat bantu kami sebagai tim penilai dan juga dosen yang mengusulkan. Saya kira itu apresiasi saya. Makasih, selamat mengembangkan program ini. Kami akan tunggu ya realisasi dan implementasi dari program yang dibuat. Makasih, sukses selalu. Perkenalkan, saya adalah Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam hal ini membidangi kepegawaian, keuangan, dan umum. Hari ini saya memberikan testimoni terhadap staf kami atas nama Made Karunia yang sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Pusdiklat Kemendikbud di Sawangan, Jakarta. Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Made Karunia yang telah melahirkan atau menyusun atau memproduksi hasil karya yang sangat bermanfaat kepada Universitas Pendidikan Ganesha dalam hal pembuatan sistem kenaikan pangkat dan jabatan dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Saya bersyukur sistem ini saya sangat menunggu ya dari lama agar adanya sistem kenaikan pangkat dan dosen yang dilakukan di Universitas Pendidikan Ganesha, di mana selama ini dosen malas melakukan usulan kenaikan pangkat dan jabatan karena terbentur administrasi, proses dan alurnya sangat panjang. Tetapi dengan sistem yang dibuat oleh Bapak Made Karunia, yaitu sistem aplikasi kenaikan pangkat dan dosen, ini sangat mempermudah kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat dosen untuk mencapai jabatan akademik, yaitu lektor kepala dan profesor. Seiring dengan waktu, seiring dengan regulasi dan aplikasi ini pasti ada penyempurnaan berikutnya. Tapi untuk saat ini, sesuai dengan regulasi saat ini, kami sangat diuntungkan dan sangat dimudahkan untuk memproses usulan pangkat jabatan dosen, dalam hal ini untuk pengembangan karier dalam tata kelola SDM di Undiksa.
Nah, seiring dengan waktu tersebut, mudah-mudahan aplikasi yang dibuat oleh Pak Made Karunia ini akan bisa diterapkan tidak saja di Universitas Pendidikan Ganesha, tetapi bisa diterapkan di universitas yang lain, di mana aplikasi ini diakui oleh instansi yang lain untuk dapat dipergunakan untuk mengelola, mengusulkan, memproses kepangkatan dan jabatan akademik dosen, karena ini adalah hak dosen untuk dalam pengembangan karirnya. Jadi kami selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan sangat dimudahkan, dan terima kasih kepada Bapak Made Karunia sudah menciptakan produk sistem ini dengan sempurna untuk saat ini, dan kepada Kepala Pusdiklat Kemendikbud Ristek saya ucapkan terima kasih atas pembinaannya kepada staf kami, sehingga staf kami bisa merancang proyek perubahan yang dibuatnya, fokus kepada pengembangan karier dosen dalam ini sistem aplikasi usulan jabatan lektor kepala dan profesor untuk dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih. Kami staf bagian kepegawaian Universitas Pendidikan Ganesha mendukung penuh proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Imade Karunia. Unixa, jaya, jaya, jaya! Saya adalah Profesor Dr. Imade Sutama MPD, dosen pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang sekarang dipercaya menjadi dekan di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebelum menjadi dekan, saya sempat juga mengemban tugas sebagai Wakil Rektor 1 yang sampai waktu itu antara lain masih diserahi sebagai tugas untuk menjadi ketua tim penilai jabatan akademik. Nah, ada satu pengalaman yang saya dapatkan bahwa ternyata meskipun kenaikan jabatan itu adalah bagian integral dari profesi dosen atau pendidik di perguruan tinggi, tidak semua dosen memiliki minat yang tinggi untuk mengurus kenaikan jabatan. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Namun ketika ditelusuri, salah satu faktor itu adalah karena memang satu pemahamannya terhadap pedoman itu kurang begitu baik. Yang kedua, pencermatan terhadap capaian prestasinya yang menjadi persyaratan kenaikan jabatan itu juga kurang. Sehingga banyak yang kemudian tidak ngeh. Suatu kali sesungguhnya yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan untuk naik jabatan. Namun karena nggak mengetahuinya, mereka kemudian menjadi tidak punya semangat untuk mengurus kenaikan jabatan mereka, meskipun itu berkonsekuensi pada peningkatan reputasi dan kenaikan finansial, gitu ya. Nah, sekarang ini Kabag Kepegawaian di Universitas Pendidikan Ganesha, Saudara Made Karunia itu mengembangkan satu sistem informasi yang berkenaan dengan Dupak. Ya. Nah, Dupak ini akan memberi informasi rutin berkala kepada dosen tentang capaian prestasinya berkenaan dengan Tridharma yang menjadi dasar dari pengusulan kenaikan jabatan. Nah, dengan adanya sistem ini tentu dengan cepat para dosen menyadari bahwa sesungguhnya yang bersangkutan sudah memiliki persyaratan yang diperlukan untuk meningkatkan karirnya ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi dalam pikiran saya dikembangkannya sistem informasi ini akan sangat membantu ya dosen terutama yang memang kurang cermat terhadap apa yang sudah dicapainya pada suatu ketika.
Jadi simpulannya adalah pengembangan dari sistem ini memang sangat perlu didukung oleh lembaga, karena ini akan sangat menunjang percepatan kenaikan jabatan akademik yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang salah satu IKU dari perguruan tinggi. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Profesor Dr. Iketut Gading MC, Dekan Fakultas Pendidikan Ganesha, mengapresiasi sangat baik proyek perubahan yang berjudul Strategi Percepatan Kolektor Kepala dan Profesor melalui kebijakan terpadu pada Universitas Pendidikan Ganesha yang digagas dan dikembangkan oleh Saudara Made Karunia. Pada intinya saya melihat dan setelah saya membaca secara sepintas proyek itu, nampaknya merupakan proyek yang cukup strategis untuk bisa mempercepat kenaikan jabatan dosen-dosen di Undiksa ke lektor kepala dan ke guru besar. Saya yakin dengan proyek ini kita akan bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh Bapak Rektor, yaitu pada tahun 2024 kita harus memiliki 100 orang guru besar atau profesor. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, saya Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha, pada intinya menyambut dengan sangat baik upaya pengembangan sistem informasi DUPAT, Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen, yang diprakarsai oleh Bapak Made Karunia ST.M.Com. Nah, ini satu hal yang luar biasa dan memang sejalan dengan program-program saya, terutama di bidang pengembangan SDM di Fakultas Teknik dan Kejuruan, dan juga program Bapak Rektor dalam rangka percepatan dosen untuk menjadi lektor kepala dan guru besar. Jadi ini membutuhkan suatu sistem informasi yang ideal gitu ya, yang akan dapat memberikan informasi kepada dosen secepat mungkin, seakurat mungkin terkait dengan apa yang telah mereka lakukan dalam pekerjaan mereka sebagai tenaga akademik di masing-masing prodi dan jurusan. Selama ini memang ada suatu fenomena dosen itu enggak naik pangkat dan tidak percaya diri untuk bisa diusulkan pangkatan menjadi lebih besar, apalagi menjadi lektor kepala dan guru besar. Dan ini menjadi satu persyaratan bagi seluruh institusi untuk bisa memiliki, atau setiap program studi memiliki guru besar dan lektor kepala yang mumpuni. Oleh sebab itu, atas prakarsa yang disampaikan, yang diidekan oleh Pak Made Karunia, saya sangat menyambut baik dan sejalan dengan program peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia kami di masing-masing fakultas, jurusan, dan program studi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Intinya sangat mendukung dengan baik sistem informasi DUPAT yang dikembangkan oleh Bapak Made Karunia. Oke, terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya Gede Adi Yuniarta, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, rekan kami, Bapak Made Karunia, itu menyampaikan ide ke kami terkait dengan strategi percepatan staf dosen ke lektor kepala dan guru besar melalui kebijakan terpadu di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kami selaku dekan menyambut baik sekali gagasan ini. Kenapa? Karena sebenarnya kualitas perguruan tinggi itu salah satunya adalah didukung dari kualitas sumber daya. Nah, kualitas sumber daya di sini yang paling penting sebenarnya adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini diukur sebagai dosen itu adalah pertama kompetensi. Nah, kompetensi di sini selain tingkat pendidikan dan juga kompetensi lain yang mendukung, juga harus didukung dengan jabatan fungsional yang memadai. Sebagaimana kita ketahui bahwa jabatan fungsional tertinggi kita adalah di lektor kepala dan guru besar. Nah, ini biasanya menjadi satu permasalahan di institusi kita di perguruan tinggi. Nah, bukan berarti
teman-teman dosen itu susah atau tidak bisa ke lektor kepala ataupun guru besar karena kekurangan syarat, tetapi biasanya disebabkan oleh faktor lain. Nah, di sini misalnya keengganan mereka untuk segera naik jabatan fungsional, baik itu ke lektor kepala ataupun ke guru besar, karena motivasi dirinya menganggap itu adalah tidak penting. Yang kedua adalah mengumpulkan berkas-berkas yang cukup banyak, dan biasanya itu adalah berkas-berkas masa lalu yang susah dikumpulkan. Dan yang ketiga biasanya adalah motivasi pimpinan. Nah, ide dari Pak Made Karunia di sini, kebijakan terpadu untuk mempercepat proses lektor kepala dan guru besar, saya kira ini akan sangat bagus sekali karena bisa menyelesaikan 3 permasalahan tadi, yaitu setidaknya ini akan memotivasi teman-teman untuk segera ke lektor kepala dan ke guru besar, mengingat sistem yang disiapkan ini akan sangat membantu. Jadi akan memudahkan mereka tidak begitu susah terkait dengan penyiapan berkas-berkas, mereka akan diingatkan segera dan juga proses pengajiannya akan menjadi lebih mudah. Dan dengan adanya sistem ini secara tidak langsung, pimpinan akan mendukung dan ikut memotivasi teman-teman yang sudah siap untuk ke lektor kepala dan guru besar, untuk segera ke guru besar. Nah, saya berharap dengan apa yang akan dikembangkan oleh rekan kami, Pak Made Karunia, ini akan bisa juga memenuhi target dari Undiksa, mewujudkan universitas yang unggul melalui penyiapan sumber daya manusia dengan percepat kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala dan guru besar. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan diri saya Inengah Suparte, ya. Sekarang menjabat sebagai dekan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ya. Saya ingin menyampaikan testimoni saya berkaitan dengan program yang diusulkan oleh Saudara Made Karunia sebagai salah satu kegiatan dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Jadi beliau mengusulkan proyek perubahan yang judulnya Strategi Percepatan Lektor Kepala dan Guru Besar melalui kebijakan terpadu di Undiksa. Dan setelah saya melakukan diskusi dengan beliau, yang saya dapat pahami adalah bahwa program beliau luar biasa selama ini dalam rangka mempercepat kuantitas lektor kepala dan guru besar kita di Undiksa. Ya. Beberapa hal tadi disampaikan bahwa produk dari kegiatan ini nantinya akan berupa dupak, dan yang lebih membuat saya bahagia, salah satu produknya adalah berupa SOP yang tentu nantinya akan bisa digunakan oleh teman-teman kita, dalam hal ini reviewer, untuk mempercepat proses penilaian khususnya untuk lektor kepala dan guru besar. Saya kira saya sangat mendukung program ini karena akan bisa meningkatkan kualitas kelembagaan kita melalui salah satu, yaitu peningkatan lektor kepala dan guru besar. Om Swastiastu. Saya Profesor Dr. Sukadi MPD MED, Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Saya mendukung upaya yang dilakukan Bapak Imade Karunia STMkom yang saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional 2 tahun 2022 yang melakukan inovasi dengan judul Strategi Percepatan ke Lektor Kepala dan Profesor melalui kebijakan terpadu pada Universitas Pendidikan Ganesha. Sebagaimana kita ketahui bahwa di kalangan dosen Universitas Pendidikan Ganesha dan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, pada khususnya sering terjadi bahwa dosen terlambat memperhitungkan kapan ia harus naik pangkat, baik ke lektor kepala maupun ke jabatan guru besar. Hal ini salah satu penyebab utama yang terjadi adalah karena umumnya
para dosen kurang memiliki sistem administrasi yang baik, sehingga data-data yang mestinya bisa dikumpulkan tidak terhitung dengan sebaik-baiknya. Dengan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Imade Karunia STMkom ini, mudah-mudahan bisa membantu para dosen melalui sistem administrasi terpadu yang diusulkan, bisa membantu dosen selalu pada saat-saat tertentu bisa mengetahui seberapa jauh tingkat kinerja dan angka kredit yang sudah bisa dikumpulkan, sehingga diharapkan ini bisa membantu setiap dosen menyadari kapan ia harus mengusulkan naik pangkat atau jabatan, karena ia sudah mengetahui besaran angka kredit yang dicapai. Dengan begitu, inovasi ini tentu akan gayung bersambut dengan kebijakan pimpinan atau Rektor Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah lektor kepala dan guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha. Ini sesuatu upaya yang sangat baik dilakukan oleh Bapak Imade Karunia STMkom. Demikian saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Saya atas nama Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan ini sangat mendukung apa yang menjadi program dari Pak Rektor dan juga kami dijembatani oleh Pak Imade Karunia terkait dengan percepatan usulan pangkat ke lektor kepala maupun ke guru besar. Dan ini sangat penting diketahui oleh semua staf dosen di lingkungan Fakultas Olahraga dan Kesehatan, karena saya secara pribadi dan juga bersama dekan ini mengamati banyak dosen yang sudah sebenarnya memenuhi persyaratan untuk naik pangkat, akan tetapi dia tidak mengusulkan pangkatnya oleh karena belum ada informasi yang diketahui mungkin, dan juga oleh karena para Imade Karunia sudah memiliki program seperti ini, maka dari saya sangat mendukung secara pribadi dan secara kelembagaan. Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam harmoni. Perkenalkan, saya Dr. Niluh Kadek Alit Arsani, Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Undiksa. Dalam hal ini mewakili Bapak Dekan, menyambut baik inovasi yang dikembangkan oleh Bapak Imade Karunia selaku pejabat madya kepegawaian, di mana beliau mengembangkan sistem informasi untuk memudahkan para dosen di dalam menyusun usulan dupaknya. Di mana kita ketahui bahwa dosen-dosen itu selama ini sangat susah di dalam mengurus administrasi untuk urusan kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional oleh karena tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi. Nah, dengan dikembangkannya inovasi oleh Bapak Imade Karunia, tentu kami semuanya menyambut baik dan berharap agar sistem ini dapat diselesaikan dengan baik dan bisa segera diimplementasikan di Universitas Pendidikan Ganesha, sehingga semakin banyak dosen yang terbantu di dalam menyusun dupaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya haturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Om Swastiastu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam hal ini berkaitan dengan isu peningkatan karir dosen. Kita tahu selama ini dosen telah dikatakan kurang memperhatikan dirinya di dalam peningkatan karir, terutama peningkatan jabatan akademik. Itu disebabkan karena dosen sangat sibuk dalam tugas-tugas pelaksanaan tridharma. Dan dosen memang banyak yang tidak care terhadap regulasi yang ada berkaitan dengan kenaikan pangkat. Padahal kenaikan pangkat ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Tidak hanya penting bagi dirinya, tetapi penting bagi lembaga. Oleh karena itu,
saya pikir sangat penting ke depan ini adanya satu sistem yang terintegrasi, yang mana dosen itu tidak perlu lagi repot mengurus dirinya dan pangkat, tetapi tinggal dari pihak kepegawaian sudah melalui by system itu nanti bisa memberikan informasi siapa yang harus naik pangkat dan seterusnya, termasuk angka-angka kredit yang harus mereka penuhi. Apalagi dalam jabatan akademik profesor, ini sangat penting bagi standing lembaga, tidak hanya pada yang bersangkutan. Oleh karena itu, apa yang digagas yang berupa proyek perubahan berkaitan dengan sistem berkaitan dengan kenaikan pangkat yang terintegrasi ini sangat luar biasa. Saya memandang ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh lembaga ke depan. Maju terus. Nah, itu Om Santi. Terima kasih, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Iketut Sudiana sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengadaan Masyarakat. Dalam hal ini ada staf dari Universitas Pendidikan Ganesha atas nama Imade Karunia STMkom ya, yang saat ini sedang menjalani diklat kepemimpinan tingkat 2 ya. Ini dalam diklat kepemimpinan tingkat 2 ini yang bersangkutan menggagas proyek perubahan yang berjudul Strategi Percepatan Naik Pangkat ke Lektor Kepala dan Guru Besar atau Profesor melalui kebijakan terpadu pada Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, gagasan ini sangat penting karena hingga saat ini beberapa dosen masih mengalami kendala, baik yang mau naik pangkat ke lektor kepala dan juga naik pangkat ke guru besar. Nah, boleh jadi dalam kenyataannya dosen yang mau naik pangkat itu sesungguhnya kalau dilihat dari angka kredit yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan. Akan tetapi karena kekurang pahaman, ketidakcermatan dalam usulan kenaikan pangkat itu mengalami kendala. Ya, oleh karena itu kalau sekarang misalnya Saudara Imade Karunia ini melakukan diklatpin mengangkat itu, memberikan solusi atas permasalahan itu, tentu saya selaku ketua lembaga sangat menyambut positif dan memberikan apresiasi. Mudah-mudahan proyek perubahan tersebut nanti bisa membantu para dosen dalam rangka naik pangkat ke lektor kepala maupun guru besar. Nah, ini kenapa saya sangat memberikan sambutan positif atas ini, karena ini sangat mungkin terjadi dengan menyediakan informasi dupak. Nah, di mana nanti data diambil dari repositori lembaga, dalam hal ini Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, dengan ini saya berharap ya, mudah-mudahan nanti para dosen di Universitas Pendidikan Ganesha betul-betul mendapat bantuan dari strategi proyek yang digagas oleh yang bersangkutan, sehingga para dosen itu akan merasa terbantu. Nah, hal ini tentu akan memberikan manfaat kepada lembaga Undiksa, kepada yang bersangkutan itu sudah pasti ya. Nah, dengan demikian maka dengan kenaikan pangkat ini akan memberikan kontribusi terhadap kinerja Universitas Pendidikan Ganesha, begitu juga kontrak Bapak Rektor dengan Kementerian. Saya kira itu kepada Saudara Imade Karunia, saya doakan agar proyek ini bisa berjalan lancar sehingga posisi Saudara nanti sebagai salah satu staf di Universitas Pendidikan Ganesha betul-betul bisa memberikan kontribusi ya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Saat ini sistem informasi merupakan suatu keniscayaan, apalagi pengelolaan di perguruan tinggi. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mesti dikembangkan sistem informasi. Lebih-lebih pada tahun 2024, Rektor Undiksa mencanangkan 100 guru besar, sehingga perlu adanya pengajuan percepatan jabatan ke guru besar. Nah, sehubungan dengan itu, agar informasi ini dapat tersampaikan dengan cepat kepada Sivitas Akademika Undiksa,
maka sangat dibutuhkan pengembangan sistem informasi seperti yang dikembangkan oleh Bapak Made Karunia. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat siang Bapak-Bapak. Kami dari program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, saya selaku Wadir 1 yang membidangi akademik dan kemahasiswaan, saya sangat mendukung proyek yang dilakukan oleh Pak Made Karunia dengan tema strategi percepatan ke lektor kepala dan profesor melalui kebijakan terpadu pada Universitas Pendidikan Ganesha. Saya menilai program ini sangat bagus karena banyak teman-teman di dosen yang masih berada pada tataran di bawah pangkat tersebut. Nah, karena itu dengan strategi ini, dengan strategi percepatan ini, kami sangat berharap banyak teman-teman yang masih berada di lektor supaya cepat ke lektor kepala, dan yang lektor kepala supaya cepat mengusulkan ke guru besar atau profesor. Jadi, saya kira itu dukungan kami. Sekali lagi kami sangat mendukung apa yang digagas oleh Pak Made, dan ini saya pikir sangat bermanfaat ke depan, terutama teman-teman yang masih berada di level tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Edi Rafigawan selaku Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Made Karunia yang telah menggagas proyek perubahan dengan tema strategi percepatan dosen, kenaikan jabatan dosen dari lektor kepala ya, sampai dengan ke profesor di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau mempunyai gagasan berupa proyek ini menyangkut kebijakan sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Rektor. Cita-cita Pak Rektor di tahun 2024 nanti minimal sudah ada 100 orang profesor di Indonesia ini. Nah, terkait dengan itu sudah tentu harus ada satu kebijakan. Ya, kebijakan mulai dari mungkin pembentukan tim percepatan guru besar dan lektor kepala yang saat ini sudah terbentuk dan sudah bekerja secara optimal menurut saya, gitu ya. Dan sudah beberapa orang profesor dilahirkan melalui tim ini. Ya, kedepannya saya kira untuk lebih sistematisnya berjalannya kegiatan pengusulan kenaikan jabatan dosen, khususnya dari lektor ke lektor kepala, karena lektor kepala atau guru besar misalkan, itu harus bentuk satu sistem. Ya, sistem itu mungkin berupa sistem secara online gitu ya, yang barangkali saat ini sedang digarap sistem tersebut, sehingga para dosen dengan mudah bisa melihat, mengajukan, kemudian mengerjakan. Tentunya sistem itu sudah dibarengi dengan panduan-panduan atau SOP yang terkait dengan itu. Dan Pak Made Karunia sudah menyebutkan itu sedang digarap. Harapan kami dengan selesainya sistem nanti yang nantinya akan ditaruh di SSU Indonesia, ya,
memberikan kemudahan para dosen untuk mengusulkan berkas usulan kenaikan jabatannya, termasuk juga pangkatnya nanti. Ya. Dan sistem itu menurut saya sangat-sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pribadi, tetapi juga bagi Undiksa sendiri. Makin cepat pada dosen itu bisa naik pangkat, naik jabatan, itu akan bermanfaat bagi Undiksa, sehingga terlahir jumlah-jumlah dosen yang berjabatan Rektor Kepala, Guru Besar, itu menjadi kontribusi terhadap universitas sendiri, karena itu merupakan indikator pencapaian IKU kalau nggak salah. Gitu. Nah, maka dari itu saya berharap kepada Pemadi Karunia khususnya, mohon segera ini bisa dikerjakan dan digunakan sehingga makin cepat itu bisa digunakan oleh dosen. Saya kira makin cepat pula akan terlahir dosen-dosen dengan jabatan yang lebih tinggi, yang dari rektor ke rektor kepala, dari rektor kepala ke guru besar misalnya. Gitu. Ya. Walaupun tidak hanya sistem, tapi termasuk juga sudah dibentuk oleh Bapak Rektor tim-tim yang saya sebutkan tadi, yang mendukung kenaikan jabatan dosen dari rektor kepala ke guru besar, dari rektor ke rektor kepala, berupa yang disebutkan di awal tadi, pembentukan tim. Yang tim itu juga akan bekerja yang mendukung sistem ini, karena salah satu syarat yang menjadi kendala, yang menurut saya itu cukup urgen adalah masalah syarat utama, yaitu artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal verifikasi baik nasional maupun internasional. Sekali lagi, proyek ini sangat-sangat bermanfaat saya rasa bagi kepentingan Undiksa sendiri dan juga bagi dosen yang bersangkutan. Jadi terima kasih pada Pak Badi, mudah-mudahan bisa segera terwujud sehingga apa yang diharapkan Pak Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksa bisa tercapai. Jadi salah satunya yang sudah sering didengungkan di tahun 2024 minimal di Undiksa ini ada 100 guru besar atau profesor. Saya kira demikian. Terima kasih. Om Santi, Om, salam harmoni. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Widiana. Saya dipercaya saat ini oleh Bapak Rektor Undiksa selaku tim BKD, Ketua Tim Percepatan Guru Besar dan Lektor Kepala di Undiksa. Saya menyambut baik rintisan program yang dibuat oleh Pak Made Karunia tentang pengembangan sistem informasi Dupak di Undiksa. Rancangan ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk melakukan identifikasi, melakukan evaluasi, termasuk membuat pemetaan bagi para dosen yang akan mengusulkan kenaikan jabatan, fungsional terutama. Nah, saat ini kami sudah terus berdiskusi untuk melakukan berbagai perkembangan yang berkaitan dengan kenaikan jabatan para dosen di Undiksa. Memang banyak kendala yang kami hadapi ketika kami melakukan sosialisasi pengembangan para dosen untuk naik ke jabatan guru besar dan lektor kepala. Terutama adalah masalah sistem informasi para dosen yang akan menyusun Dupaknya. Nah, saat ini dengan adanya sistem informasi yang akan disusun itu sangat memudahkan para dosen untuk melakukan evaluasi diri, melakukan evaluasi terhadap data-data yang dimilikinya. Sehingga para dosen bisa mengetahui sejak dini di mana kekurangan angka kredit, di mana poin-poin yang harus dilengkapi untuk menunjang kenaikan pangkatnya. Apalagi seandainya nanti
Pak Made Karunia akan melengkapi sistem informasi ini dengan sistem penilaian. Karena saat ini sistem penilaian angka kredit yang dilakukan di Undiksa itu masih bersifat manual, khusus untuk asisten aksi dan lektor naik ke lektor. Nah, dengan adanya sistem informasi yang sudah banyak tersedia di Undiksa dengan berbagai macam platform yang ada, mulai dari Sakuntala, itu SK-SK para dosen, kemudian sistem kinerja dosen, bahkan sistem informasi yang berkaitan dengan penelitian, pengabdian, dan publikasi itu sudah lengkap ada. Dan itu bisa dijadikan satu untuk mengambil data sekaligus melakukan penilaian untuk ke asisten ahli dan lektor kepalanya sebagai bentuk evaluasi diri. Dan selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan pengembangan sistem informasi penilaian dari kenaikan jabatan ke asisten ahli dan lektor. Saya sekali lagi secara pribadi maupun ketua tim yang ditugaskan oleh Bapak Rektor sangat mendukung adanya perubahan-perubahan dan inovasi yang dibuat oleh Pak Made Karunia. Demikian saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ketut Resika Artana, Kepala UPTTIK Universitas Pendidikan Ganesha. Terkait dengan proyek perubahan yang diajukan oleh Bapak Made Karunia, kami sangat mendukung proyek tersebut karena merupakan salah satu sistem yang sangat dibutuhkan oleh dosen, terutama untuk memberikan informasi terkait dengan kenaikan pangkat dosen. Nah, saya pribadi sebagai dosen di ilmu komputer juga sangat mendukung kegiatan ini karena sebagai dosen, sistem yang dikembangkan oleh Pak Made Karunia ini sangat membantu kami untuk mengingatkan kapan sebaiknya naik pangkat, dokumen apa yang sudah kami miliki, poin-poin apa yang masih kurang, dan memberikan pengingat kepada kami jika sudah seharusnya naik pangkat. Sekali lagi, saya sebagai Kepala UPTTIK dan juga sebagai dosen ilmu komputer sangat mendukung kegiatan atau program kerja dari Bapak Made Karunia untuk pengembangan sistem PAK ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Made Agus Wijaya, Ketua Tim Safety WBK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat mendukung strategi percepatan yang dilakukan oleh Bapak Made Karunia terkait dengan percepatan dosen menuju lektor kepala dan guru besar melalui kebijakan terpadu Universitas Pendidikan Ganesha. Program ini sangat bermanfaat bagi dosen di lingkungan Undiksa dalam rangka percepatan menuju lektor kepala dan guru besar, sehingga akan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Salam harmoni. Saya Dr. Putu Arya Nugraha, spesialis penyakit dalam, saat ini sebagai Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, yang juga adalah rumah sakit pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam hal ini juga saya sebagai seorang dokter pendidik klinis sangat menyambut baik dan mendukung program yang diajukan oleh Bapak Made Karunia yang disebut sebagai SIMPAG, Sistem Informasi Angka Kredit, yang nanti akan memberikan output sebagai DUPAK. Kenapa ini kami dukung dan sambut baik? Karena kita sebagai pendidik klinis juga nanti akan mengajukan angka kredit menjadi seorang yang mendapatkan jabatan fungsional di bidang akademis, yang mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, bahkan profesor. Nah, kalau selama ini kita menggunakan pendekatan manual yang sudah lewat, itu banyak sekali kendalanya. Kadang-kala kita kesulitan untuk mencari dokumen yang sudah lewat misalnya. Nah, dengan adanya sistem yang berbasis aplikasi online ini, maka tentu akan terdapat banyak sekali kemudahan dan percepatan
dari apa yang kita ajukan untuk kemudian menjadi nanti seorang yang memiliki jabatan fungsional. Ini bagi kami merupakan hal yang penting karena RSUD Buleleng salah satu stakeholder daripada proses pembelajaran dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Semoga dengan adanya program berbasis aplikasi yang online ini untuk Simpag, nanti apa yang kita mau ajukan untuk mendapatkan angka kredit itu jauh lebih mudah dan lebih cepat. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Dr. Egedis Yuni MA, Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Keturunan Singaraja. Dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kolega kami, Bapak Made Karunia, dalam hal ini sedang melakukan apa yang disebut sebagai kajian terhadap percepatan peningkatan kualifikasi dari lektor ke lektor kepala maupun dari lektor kepala ke guru besar. Karena kami di Sekolah Tinggi Negeri Empu Keturunan Singaraja merasakan betul bahwa planning yang dirancang ini akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi dosen khususnya maupun tenaga kependidikan yang lain. Kami berharap bahwa agenda-agenda yang sudah direncanakan terkait dengan kebijakan terpadu pada Universitas Pendidikan Ganesha ini akan juga menginspirasi kami juga dan kita semua, karena memang dalam peningkatan kualisi SDM, pendidik dan tenaga kependidikan itu prinsip yang utama. Pak Presiden sudah mengarahkan, termasuk kami di Kementerian Agama, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat terbatas, tetapi memiliki kekayaan SDM yang tidak terbatas. Inilah kesempatan bagi Pak Made untuk kemudian mengembangkan bagaimana percepatan peningkatan kualifikasi dari lektor ke lektor kepala ke guru besar, karena ini akan berkontribusi besar bagi pengembangan lembaga pendidikan di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga sukses dan semoga bisa melahirkan SDM yang lebih baik masa akan datang. Titiang Sinap untuk para Santi. Aum Santi Santi Santi. Aum.